Membawa catatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Idi dan juga teman-teman. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai pengaturan sel embrio. Untuk anggota kelompoknya seperti yang ada di gambar. Nah, sebelum kita memasuki ke pengaturan sel embrio, mengenai apa itu diferensiasi sel dan juga pemeran kunci apa sajakah yang berperan dalam proses diferensiasi sel. Nah, diferensiasi sel ini apa? Jadi, diferensiasi sel merupakan perubahan sel secara struktural dan fungsional yang dikendalikan oleh ekspresi gen. Lalu, untuk pemeran utamanya ada siapa saja? Yang pertama itu ada sitoskeleton, yang kedua ada matriks ekstraseluler, dan yang ketiga ada cell adhesion molecule atau CAM. Nah, untuk masing-masing akan dibahas selanjutnya. Nah, yang pertama ini adalah sitoskeleton. Mungkin dari teman-teman juga sudah tidak asing lagi dengan kata sitoskeleton. Jadi, sitoskeleton itu apa? Sitoskeleton merupakan jaringan serat yang mengatur struktur dan aktivitas dalam sel, di mana sitoskeleton ini terlibat dalam perubahan bentuk sel morfogenesis, mendorong migrasi sel, motilitas sel, dan mengarahkan gerakan morfogenetik. Nah, sitoskeleton sendiri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan juga filamen intermediat. Nah, untuk perbedaannya ini ada apa saja? Yang pertama, untuk mikrotubulus sesuai dengan namanya, jadi untuk mikrotubulus ini dia berbentuk tub. Nah, untuk fungsi dari mikrotubulus ini yang pertama dia berperan dalam pemeliharaan bentuk sel itu adalah fungsi utama. Sedangkan untuk fungsi yang lainnya ini, mikrotubulus ini juga dapat digunakan dalam pergerakan atau motilitas sel yang biasa ditemukan dalam hewan-hewan berflagel dan juga berselia. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa hewan-hewan berflagel dan juga berselia ini sudah pasti mempunyai mikrotubulus. Nah, untuk yang kedua, mikrofilamen. Nah, mikrofilamen ini dia tersusun atas filamen aktin, di mana untuk diameternya ini dia lebih kecil dari mikrotubulus, yaitu 7 nanometer. Nah, fungsi dari mikrofilamen ini dia berperan dalam tegangan sel. Maksudnya apa? Dia ini berperan dalam mempertahankan bentuk sel agar tidak terjadi perubahan yang signifikan. Nah, yang terakhir itu ada filamen intermediat. Nah, filamen intermediat ini untuk diameternya dia berada di tengah-tengah, yaitu filamen intermediat ini dia lebih kecil dari mikrotubulus, tetapi lebih besar dari mikrofilamen. Jadi mikrotubulus, filamen intermediat dilanjutkan dengan mikrofilamen. Nah, fungsi dari mikrofilamen ini dia berperan dalam pemeliharaan sel dan juga berperan supaya organel-organel sel ini yang di dalam sel ini tetap berada di posisinya masing-masing. Nah, selanjutnya ini adalah mengenai cell adhesion molecule dan juga CAM. Jadi dalam proses komunikasi sel ini didukung oleh dua, yaitu CAM dan juga ECM. Nah, untuk CAM ini apa? Jadi CAM ini merupakan glikoprotein transmembran yang berperan dalam proses migrasi sel. Seperti yang kita tahu, dalam membran sel itu yang tersusun atas beberapa protein, ada juga beberapa glukosa, yang dimana ketika glukosa berkonjugasi dengan protein ini dinamakan dengan glikoprotein, sementara glukosa yang berkonjugasi dengan lipid dinamakan dengan glikolipid. Nah, untuk perannya dalam proses ini nanti akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah ECM atau extracellular matrix. Seperti namanya, extracellular matrix berarti ini adalah komponen matriks ekstraseluler yang berada di luar membran sel. Nah, ini bisa mencakup mengenai kolagen fibrin ataupun proteoglikan, di mana fungsi ECM ini membantu mengandung sel pada berbagai tipe morfogenesis, misalnya adalah migrasi sel. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Aulia.
Baik, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai peranan sitoskeleton dalam morfogenesis. Tadi kan sudah dijelaskan sama Mbak Maulida mengenai sitoskeleton itu sendiri, terus komponen-komponen sitoskeleton. Nah, sekarang kita akan mempelajari peranan dari sitoskeleton. Sudah kita ketahui ya bahwa sitoskeleton itu berperan dalam pergerakan sel atau bentuk sel. Nah, bagaimana keterkaitannya dalam peristiwa morfogenesis? Di sini untuk mempelajari ini kita perlu mengingat kembali materi yang sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu, yaitu pada materi neurulasi. Nah, di situ pada pembentukan tabung neural kita tahu bahwa lapisan ektoderm itu menerima sinyal dari notokord. Nah, sehingga lapisan ektoderm itu mengalami pelekukan ya, atau menjadi neural plate, lempengan neural. Dan lempengan neural itu lama-kelamaan akan menjadi lama-kelamaan neural plate itu akan mengalami invaginasi dan semakin mendalam nantinya lapisan tersebut akan terpisah dan menjadi tabung neural. Saya harap teman-teman masih ingat dengan materi itu. Nah, kemudian di sini pertanyaannya yaitu kenapa kok si lapisan ektoderm itu bisa mengalami invaginasi? Kenapa dia bisa terjadi? Siapa dalang dibalik itu? Jadi, dalang dibalik proses invaginasi itu yaitu sitoskeleton. Jadi sitoskeleton yang berperan di sini yaitu mikrotubul sama mikrofilamen atau filamen aktin. Nah, jadi di sini ada 5 tahapan. Kita bahas step by step. Yang pertama yaitu lapisan ektoderm. Nah, di sini pada lapisan ektoderm itu kan sel-selnya berbentuk kubus ya. Lapisan ektoderm memiliki sel berbentuk kubus yang berjejeran tersusun bersambung begitu. Nah, sel-sel ini dia itu menerima sinyal dari notokord yang ada di bawahnya. Nah, setelah menerima sinyal tersebut direspon oleh sitoskeleton untuk merubah bentuk. Nah, yang kedua ini, di proses yang kedua, mikrotubulusnya itu mengubah bentuk sel menjadi lebih panjang. Jadi mikrotubulnya ini dia berjejer sehingga membentuk rangka yang baru. Bentuknya panjang-panjang gini ya, sehingga kan namanya sitoskeleton itu kerangka dari sel. Otomatis jika kerangkanya panjang, bentuk selnya juga mengikuti bentuk kerangkanya. Karena adanya pemanjangan dari mikrotubulus ini membuat lapisan ektoderm ini mengalami pelekukan hingga terciptalah yang namanya neural plate. Setelah terjadi neural plate, kemudian mikrofilamen yang berada di bagian atas sepanjang dorsal itu mengalami kontraksi. Kontraksi itu artinya pemendekan. Nah, karena pemendekan tersebut sehingga dia mengubah bentuk sel. Jadi bagian ujung dari ini kan tadi persegi ya, persegi di bagian ujungnya itu mengalami pemendekan. Jadi yang tadinya bentuk persegi di tahap ketiga, karena mikrofilamen ini mengalami pemendekan atau kontraksi, dia menjadi segitiga. Alhasil, si sel ini berbentuk menjadi bentuk baji. Nah, ketika sudah menyerupai bentuk baji, secara otomatis lapisannya ini akan mengalami invaginasi. Setelah mengalami invaginasi, seperti pada gambar, lama-kelamaan dia akan semakin dalam cekungannya, karena perubahan bentuk sel itu menyebabkan ektoderm menjadi seperti bentuk engsel. Ini, seperti ini teman-teman. Uh, kalau kalau kita lihat lebih detail itu selnya seperti ini, seperti segitiga, di atasnya tuh lebih runcing ya. Nah, lama-kelamaan kemudian dia akan terlepas dan menjadilah neural tube. Ya, tabung neural. Itulah
peranan sitoskeleton dalam proses morfogenesis. Tadi dia mengubah bentuk sel itu ya, kemudian sehingga mengalami invaginasi. Selanjutnya yaitu peranan sitoskeleton dalam ekstensi konvergen. Nah, teman-teman apakah tahu apa itu ekstensi konvergen? Dari artinya saja, ekstensi dan konvergen. Ekstensi itu pemanjangan dan konvergen itu penyempitan. Jadi ini kan dilihat di gambarnya ya, ini kan bentukan sel, lapisan sel nih ya, lembaran sel. Nah, lembaran ini dia itu akan mengalami penyempitan. Jadi satu sel dengan sel yang lainnya, ujung-ujung sel ini akan meruncing sehingga satu sel itu terjepit di antara sel lainnya. Seperti ini, lama-kelamaan akan ini mengalami ekstensi, konvergen dan ekstensi. Nah, ekstensi konvergen yaitu penataan ulang yang menyebabkan lembaran sel menjadi lebih sempit sementara menjadi lebih panjang. Nah, ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan, ekstensi konvergen itu diawali dengan sel-sel yang memanjang. Ini kan memanjang pada bagian ujungnya, kemudian bergerak menuju arah pergerakan. Ini sehingga sel-sel yang satu dengan sel lainnya itu terjepit, membentuk kolom yang lebih sedikit. Ini karena tadi terlihat ada 2 kolom, nah ini dia berbaris gitu ya. Jadilah satu kolom berbaris ini. Nah, contoh dari ekstensi konvergen dalam proses embrio pada tahap embrio ini yaitu terjadi pada proses gastrulasi. Nah, salah satunya contohnya yaitu pada pembentukan garis primitif pada telur ayam yang telah dibuahi, kemudian pada pemanjangan arkenteron pada embrio bulu babi dan juga involusi grastula katak. Nah, ketiga pembentukan ini sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Mungkin itu materi dari saya mengenai peranan sitoskeleton. Selanjutnya yaitu migrasi sel dalam morfogenesis. Materi ini akan dijelaskan oleh presenter berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, selanjutnya ada migrasi sel dalam morfogenesis. Nah, di sini itu ada gambar amoeba. Amoeba merupakan salah satu hewan yang bergerak menggunakan kaki semu. Dia bergerak dengan cara melakukan penjuluran. Nanti embrio ini akan amoeba ini akan bergerak dengan cara menjulur, ditarik, julur, tarik. Nah, seperti itu. Di sini tertulis sitoskeleton itu tidak hanya bertanggung jawab atas perubahan bentuk sel, tetapi juga berperan dalam migrasi sel. Nah, sel-sel nanti itu akan aktif merayap seperti amoeba menggunakan serat-serat sitoskeleton dengan cara memperpanjang dan menarik tonjolan seluler. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, selnya akan mengalami penjuluran, nanti selnya akan bergerak, ditarik, nanti akan bergerak, seperti itu. Nah, siapa yang berperan dalam penjuluran sel tersebut? Yang berperan itu adalah sitoskeleton. Nah, di sini itu tertulis bagian yang mengarahkan penjuluran itu adalah matriks ekstraseluler. Jadi yang berperan dalam penjuluran itu sitoskeleton, yang mengarahkan itu adalah matriks ekstraseluler. Selanjutnya ada peran CAM dalam migrasi sel. Teman-teman pasti masih ingat mengenai komunikasi sel. Nah, komunikasi sel itu sel akan memberikan sinyal yang nantinya sinyal tersebut akan ditangkap oleh CAM yang nantinya akan diproses untuk membentuk suatu respon. Nah, responnya itu berupa migrasi sel.
Nah, CAM itu apa sih? CAM itu adalah cell adhesion molecule. CAM itu berupa glikoprotein atau glukosa yang berikatan dengan protein. Nah, CAM ini diibaratkan seperti antena yang akan menyerap sinyal dari sel tetangga. Pada saat komunikasi sel akan sel akan pada saat komunikasi sel itu akan memberikan sinyal yang nantinya sinyal itu akan ditangkap oleh reseptor. Reseptor itu berupa glikoprotein. Nah, dari glikoprotein itu akan dibawa menuju ke inti. Inti tersebut nanti akan diproses hingga membentuk suatu respon berupa migrasi sel. Nah, migrasi sel juga dipengaruhi oleh ECM atau matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler itu merupakan segala sesuatu yang berada di ekstraseluler. Dapat berupa fibrin atau protoglikan kompleks dan sebagainya. Nah, matriks ekstraseluler atau ECM ini merupakan makromolekul lain yang terletak di luar membran sel plasma, yang nantinya ia akan memandu sel dalam banyak gerakan seperti migrasi sel individu dan perubahan bentuk lembaran sel. Sel yang melapisi jalur migrasi mengatur pergerakan sel yang bermigrasi dengan mengeluarkan molekul spesifik ke dalam ECM. Nah, konsepnya itu sama seperti hampir mirip dengan CAM. Ya, konsepnya hampir mirip dengan CAM, yaitu matriks ekstraselulernya itu yang akan memandu sel-sel dalam menerima sinyal, yang akan mengantarkan sinyal hingga sinyal tersebut dapat diproses sampai menjadi suatu respon berupa migrasi sel. Nah, selanjutnya ada materi mengenai apoptosis pada perkembangan hewan. Baik, materi selanjutnya yaitu apoptosis pada perkembangan hewan. Nah, pasti teman-teman sudah mendengarkan istilah apoptosis pada matkul biologi sel. Kita akan mereview kembali apa itu apoptosis. Nah, apoptosis adalah kematian sel secara terprogram. Artinya kematian sel tersebut sudah direncanakan, yang nantinya akan membentuk sebuah struktur yang berfungsi untuk suatu individu. Kemudian kematian sel ini bisa berupa sel-sel secara individu, kemudian bisa juga berupa sekumpulan sel, bahkan bisa juga sekumpulan jaringan, bahkan bisa mati secara seluruhnya. Bisa juga dimakan oleh sel-sel yang berada di sampingnya. Nah, kemudian bagaimana sih proses apoptosis itu terjadi? Nah, proses apoptosis itu terjadi ketika di dalam sel itu terdapat protein yang disebut caspase. Nanti protein caspase ini diaktifasi, kemudian protein tersebut akan memecah sel-sel sehingga sel-sel tersebut akan mati. Nah, apoptosis juga terjadi pada sistem kekebalan adaptif, di mana ketika ada sel-sel yang ditangkap oleh tubuh itu adalah sel-sel yang berbahaya, maka apoptosis juga akan terjadi, akan menyingkirkan sel-sel tersebut. Nah, contohnya itu pada apa? Contohnya pada sel kanker. Sel kanker itu merupakan sel yang berbahaya pada tubuh tetapi tidak terdeteksi oleh tubuh. Karena apa? Karena sel kanker mampu memblokir apoptosis, sehingga sel kanker tetap berkembang dalam tubuh. Kemudian, nah ini contohnya. Contohnya itu pada ekor kecebong. Nah, kalian bisa lihat di gambar ini terdapat ekor pada kecebong, tetapi seiring berkembangnya waktu pada metamorfosis ini, ekor tersebut akan hilang. Nah, menghilangnya ekor tersebut karena proses apoptosis tadi. Ya, istilahnya itu selnya bunuh diri gitu ya, dalam bahasa saya sendiri. Kemudian
Kemudian apoptosis juga terjadi pada pembentukan jari-jari pada mamalia, kemudian aves, dan termasuk juga pada diri kita sendiri, pada manusia. Di sini digambar ada effect of apoptosis during paw development in the mouse. Efek apoptosis selama perkembangan kaki pada tikus. Nah, bisa dilihat pada gambar yang awal ini bahwa struktur dari kaki tikus itu sebuah lempengan. Di sini terdapat interdigital daerah interdigital. Nah, di mana daerah interdigital ini nantinya akan mengalami apoptosis. Pada gambar tengah ini, selnya akan mati, kemudian nanti terbentuklah jari. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah apoptosis ini kematian sel yang sudah terencana agar nantinya struktur dari tubuh tersebut mampu berfungsi dan intinya seperti itu. Kemudian materi berikutnya mengenai faktor yang dapat menentukan nasib sel pada proses morfogenesis di embrio yang akan dijelaskan oleh Mbak Hasna. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai faktor apa sajakah yang dapat menentukan nasib sel pada proses morfogenesis di embrio. Apakah ada dan jika ada, apakah itu? Nah, jadi sebelumnya kita mengulas balik apa itu morfogenesis. Jadi morfogenesis itu adalah perkembangan bentuk dan organisasi tubuh. Setelah mengalami tahap grastula, maka akan terbentuk 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan juga endoderm. Nah, ketika lapisan tersebut itu akan membentuk bagian tubuh yang terspesialisasi. Di sini ada gambar sel telur katak atau sel telur amfibi yang sudah terfertilisasi. Kemudian sel-sel tersebut itu akan membelah sama besar dan sel-sel itu nantinya akan menjadi bagian-bagian yang terspesialisasi menjadi mulut, menjadi hidung, menjadi ekor, dan sebagainya. Kemudian, nah bagaimana sih cara sel itu mengatur nasibnya? Nah, sel itu dapat menentukan nasibnya dengan 2 cara, yaitu ada determinasi sitoplasmik dan juga induksi sinyal antar sel. Tetapi bukankah DNA juga ikut terlibat dalam menentukan nasib sel? Ya, DNA itu kan memiliki gen. Nah, nantinya gen-gen tersebut itu akan menentukan ekspresi gen itu sendiri. Jadi selain DNA yang menentukan nasib sel juga ada determinasi sitoplasmik dan juga induksi antar sel. Nah, yang pertama yaitu adalah determinasi sitoplasmik. Apa sih determinasi sitoplasmik itu? Jadi, setiap sel memiliki genom atau materi genetik yang sama, namun memiliki protein yang berbeda, sehingga gen yang diekspresikan pun berbeda. Dapat dilihat, di sini ada gambar yaitu sel telur yang belum terfertilisasi. Nah, sel telur tersebut itu, sitoplasma sel telur itu tidak homogen, seperti RNA, protein, zat lain, dan organelnya itu tersebar secara tidak merata. Bisa dilihat di sini ada hijau, warna hijau, lalu ini ada bulatan-bulatan merah, itu tersebar secara tidak merata. Kemudian, sel telur tersebut itu mengalami terfertilisasi oleh sel sperma. Ketika terfertilisasi, maka sel telur tersebut itu akan membelah. Nah, distribusi determinan sitoplasmik yang tidak merata itu berpengaruh terhadap jalan perkembangan sel berikutnya. Ketika membelah, maka protein yang disebarkan itu juga tidak merata atau berbeda. Kemudian, saat fertilisasi dan pembelahan mitosis, nukleus dari setiap sel akan terpapar determinasi nukleus yang berbeda. Adanya kombinasi determinasi sitoplasma akan menentukan ekspresi gen yang berbeda. Jadi, meskipun genom atau materi genetiknya itu sama, namun protein yang dimilikinya itu berbeda, sehingga menghasilkan ekspresi gen yang berbeda pula. Kemudian ada induksi antar sel. Nah, induksi sinyal antar sel itu apa sih?
Jadi, sinyal yang diberikan oleh sel lain atau sel tetangga termasuk sentuhan molekul permukaan sel lain, pengikatan faktor pertumbuhan sekresi sel lain, itu akan menyebabkan perubahan pada sel sasaran atau nukleus. Bisa kita lihat di sini itu ada contoh sekumpulan sel bagian vegetal. Nah, sel-sel ini nantinya dia itu akan memberikan sinyal ke sel atasnya. Jadi, sel-sel ini itu akan memberikan sinyal ke sel atasnya. Nah, kemudian sinyal tersebut itu akan diterima oleh reseptor. Kemudian, reseptor itu akan mentransfer ke nukleus. Kemudian di nukleus itu akan diproses sehingga akan dihasilkan ekspresi gen. Nah, ini ya, sinyal yang disekresikan oleh sel lain akan diterima oleh reseptor, kemudian akan disampaikan ke dalam sel sasaran yaitu nukleus. Nah, sinyal akan mengarah ke jalur perkembangan spesifik dan menyebabkan perubahan ekspresi gen hingga ke sel itu sendiri. Jadi nanti setelah ditransfer maka akan menghasilkan ekspresi gen di sel itu sendiri. Jadi, selain determinasi sitoplasmik, ternyata sinyal yang diberikan oleh sel lain itu juga akan mempengaruhi nasib sel itu. Nah, seperti kita ingat kembali konsep pembentukan neural plate atau tabung neural. Jadi, neural plate atau tabung neural itu pembentukannya itu dipicu oleh notochord. Nah, notochord itu kan terletak di bagian mesoderm. Kemudian, mesoderm itu akan mengirimkan sinyal ke lapisan ektoderm. Lalu, di lapisan ektoderm itu akan diinvaginasi dan kemudian akan terbentuklah si tabung neural tersebut. Jadi, kesimpulan dari materi ini yaitu adalah yang mempengaruhi nasib gen selain dari DNA, yaitu adalah determinasi sitoplasmik dan juga induksi sinyal antar sel. Sekian materi dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh presentator berikutnya. Baik, yang selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hasil penelitian beberapa hewan tentang pemetaan nasib sel. Nah, jadi di sini ada gambar. Gambar ini merupakan hasil penelitian dari penelitiannya Pak Walter Vogt. Beliau merupakan ahli embriologi Jerman yang melakukan penelitian ini pada sekitar tahun 1920-an. Nah, embrio yang digunakan yaitu ada embrio katak, ini yang A ya teman-teman, kemudian yang B ini dari hewan tunicata. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, pada embrio katak, Pak Walter Vogt ini beliau memberikan warna pada bagian embrio. Ini warna yang hijau ya teman-teman. Nah, tapi jelasnya pewarna yang digunakan ini merupakan pewarna yang aman, tidak mengganggu perkembangan embrio tersebut. Nah, kemudian ini pada tahap blastula. Pak Walter Vogt memberikan warna. Nah, kemudian setelah mengalami perkembangan pada tahap selanjutnya diidentifikasi kembali. Nah, tadi pewarna tadi itu menjadi bagian apa? Ternyata kan tadi diberi warna pada bagian ektoderm ya ini. Ya, pada bagian ektoderm. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan tadi ya, bahwa lapisan ektoderm itu mengalami neural plate, kemudian mengalami invaginasi dan menjadi tabung neural atau neural tube. Nah, jadi ini tadi yang lapisan ini dia itu menjadi bagian ektoderm yang berada pada bagian dorsal. Kemudian ini yang pada gambar B itu ada dari hewan tunicata. Jadi di sini ada 12 tumor diberi warna pada titik yang berbeda. Yang satu diberikan warna pada sini ya teman-teman, ini warnanya jelas berbeda. Kalau yang diberikan warna itu lebih gelap ya. Nah, yang satunya lagi sebelah sini. Nah, ketika sudah mengalami perkembangan pada tahap selanjutnya,
mana sih yang tadi sel yang diberi warna itu tadi? Nah, ternyata ini sel yang diberi warna ini tadi, yang tadinya seperti ini, kemudian dia sel ini menjadi bagian ini. Jelasnya yang ini blastomer 1 dan blastomer 2 itu hasilnya berbeda karena penginjeksian warnanya pun tadi berbeda ya, di titik yang berbeda, sehingga menghasilkan posisi yang berbeda juga. Nah, hal ini dapat diketahui bahwa setiap sel itu memiliki nasib yang berbeda. Namun hal ini tidak berlaku pada semua hewan. Begitu teman-teman. Kemudian ini ada penelitian kedua. Kemudian ini ada penelitian kedua yang dilakukan oleh Sidney Brenner, Robert Hartis, dan Jonathan Solution. Nah, mereka ini meneliti hewan spesies Carnoharditis elegans. Ini merupakan kelompok nematoda, ya, cacing-cacingan. Nah, sebagai contoh, ketika di sini sudah ada zigot yang terfertilisasi, kemudian zigot ini akan mengalami pembelahan menjadi 2 sel, terus membelah lagi, terus membelah lagi. Nah, setiap pembelahannya itu sel-selnya sudah dapat ditentukan dia ini akan menjadi apa gitu kan. Nah, jadi setiap pembelahan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, itu sel-selnya sudah ditentukan akan menjadi bagian apa pada setiap masing-masing selnya begitu. Nah, ini hewan ini merupakan hewan golongan sederhana. Jadi hewannya bukan termasuk hewan tingkat tinggi. Jadi dia masih golongan hewan sederhana dan hewan ini ciri-cirinya itu transparan. Nah, karena transparan tadi, jadi si peneliti itu mampu melacak setiap selnya akan menjadi bagian apa karena sifat transparan tadi. Nah, kemudian ini ada intestin ya. Intestin ini berarti hasil dari jadi diagram ini merupakan salah satu dari 4 sel pada pembelahan pertama. Nah, jadi dia itu satu sel itu membelah, terus membelah dan menghasilkan intestin ini. Mungkin sekian mengenai hasil penelitian dari Walter dan Sidney dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu mengenai materi selanjutnya akan dijelaskan oleh presenter selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pembatasan perkembangan sel embrio, di mana ini merupakan hasil penelitian dari Hans Freeman pada tahun 1938. Nah, pada penelitian ini terdapat seperti pada gambar ini, ada 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok kontrol dan juga kelompok eksperimen. Nah, untuk kelompok kontrol ini, fertilisasi dari sel telur salamander ini dibiarkan secara normal, di mana nantinya akan muncul Gray crescent. Pasti teman-teman sudah masih ingat ya Gray crescent. Gray crescent itu merupakan sisi kebalikan di mana sel sperma itu masuk. Nah, di kelompok kontrol ini Gray crescent ini terbelah secara seimbang sehingga menghasilkan 2 sel anakan. Nah, sementara itu di kelompok eksperimen blastomer ini terbagi menjadi 2 dengan komposisi Gray crescent yang tidak seimbang, di mana satu blastomer ini memiliki Gray crescent, sementara sisi yang lain ini tidak memiliki Gray crescent. Hasilnya hasil dari pembelahan ini
ada 2 sel anakan, yang satu normal sedangkan yang satu abnormal. Sedangkan untuk kelompok kontrol tadi, dua-duanya ini terbentuk secara normal. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan kedua sel anakan pertama ini dipengaruhi oleh determinasi sitoplasmik dari Gregson atau bulan sabit abu-abu. Sehingga apabila komposisinya tidak seimbang ini akan menghasilkan dua sel anakan yang satu normal dan yang satu tidak normal. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salva mengenai bagaimana sih penentuan nasib sel dan pembentukan pola oleh sinyal induktif. Nah, selanjutnya, bagaimana sih penentuan nasib sel dan pembentukan pola oleh sinyal induktif? Nah, jadi respon terhadap suatu sinyal induktif itu mengaktifasi seperangkat gen-gen yang menyebabkan sel penerima berdiferensiasi menjadi jaringan yang spesifik. Nah, ada beberapa penelitian mengenai pengorganisasian ini. Yang pertama itu ada pengorganisasian pengorganisasian Spearman dan Mangold. Nah, kenapa sih dinamakan Spearman dan Mangold? Karena pengorganisasian ini merupakan eksperimen yang dilakukan oleh Hans Spearman dan Gerd Mangold di University Freiburg, Jerman. Nah, mereka itu menyelidiki kemampuan induktif bibir dorsal grastula menggunakan kadal air. Nah, eksperimen ini dilakukan pada tahun 1924. Nah, seperti yang kita tahu bahwa zigot itu mulai menjalani beberapa pembelahan sel hingga akhirnya menjadi blastula atau yang kita kenal dengan blastomer. Nah, pada tahap blastula ini, sel-sel itu mulai menentukan nasibnya sendiri. Salah satunya adalah bibir dorsal. Nah, bibir dorsal ini nantinya akan berkembang menjadi notochord atau cikal bakal dari sumsum tulang belakang. Nah, bagaimana sih eksperimen yang dilakukan oleh Spearman dan Mangold ini? Nah, jadi Spearman dan Mangold ini melakukan seperti gambar yang atas itu mencangkok atau mentransplantasikan sepotong bibir dorsal dari embrio kadal air yang normal ditaruh ke sisi ventral gastrula kadal air yang albino. Nah, jadi bibir dorsal ditaruh ke sisi ventral gastrula kedua. Nah, bagaimana sih hasil dari pencangkokan ini? Nah, hasil dari pencangkokan ini yang pasti embrio yang sudah ditransplantasikan mempunyai dua bibir dorsal yang ternyata itu sama-sama mengembangkan notochord. Nah, jadi jika diberikan waktu, notochord ini, si embrio ini akan berkembang dan menghasilkan larva yang kembar hingga akhirnya seperti gambar di samping yang bawah itu. Jadi notochordnya itu berkembang sesuai nasib dia, sedangkan perutnya itu menempel. Nah, bisa disimpulkan bahwa jaringan donor adalah organisator dan jaringan tersebut berjalan dan mengatur beberapa inang seperti seharusnya. Jadi, transplantasi bibir dorsal ini mampu menginduksi sel-sel di wilayah penerima yang berbeda untuk membentuk struktur yang semestinya. Selanjutnya adalah pembentukan tungkai vertebrata. Nah, tungkai vertebrata ini berawal dari benjolan atau tonjolan yang dikenal sebagai kuncup tungkai. Nah, gambarnya itu yang ini di bagian limbat. Nah, itu merupakan kuncup tungkai yang sebenarnya itu merupakan jaringan mesoderm yang tertutup oleh ektoderm. Nah, kita ambil contohnya adalah komponen tulang ayam atau sayap ayam, di mana ada 3 sumbu. Ada 3 sumbu, yaitu proksimal ke distal, dorsal ke ventral, anterior ke posterior. Jadi tidak ada ceritanya dorsal itu ke distal atau sebaliknya.
Nah, dalam hal ini sel-sel embrionik itu merespon informasi posisional yang mengindikasikan lokasi di sepanjang ketiga sumbu tadi. Nah, dalam pembentukan tungkai vertebrata ini terdapat dua wilayah pengorganisasi kuncup tungkai yang memiliki efek menonjol. Wilayah yang pertama adalah pengorganisasian apical ectodermal right atau AER atau yang disebut biar gampang adalah AER. Ini merupakan area ektoderm yang menebal. Nah, gambarnya tuh ada di tonjolan ini yang berwarna hijau itu adalah AER. Nah, untuk gambar lebih jelasnya atau gambar nyatanya tuh gambar di bawahnya itu ada benjolan. Nah, itu yang paling ujung adalah AER. Nah, AER ini menyekresikan sinyal protein yang akan mendorong pertumbuhan kuncup yang nantinya akan keluar. Nah, ada lagi wilayah pengorganisasian yang kedua, yaitu zona aktivitas polarisasi atau zona polarization activity atau yang biasa dikenal dengan ZPA. Ini merupakan jaringan di bawah ektoderm yang letaknya itu ada di posterior. Nah, ZPA ini yang warna merah ini terletak di posterior. Nah, zona ini membantu pembentukan pola yang benar di sepanjang sumbu anterior dan posterior. Nah, maksudnya sel yang dekat dengan ZPA nantinya itu akan memunculkan struktur posterior yaitu jari kelingking, sedangkan sel yang jauh dari ZPA akan memunculkan struktur anterior yaitu ibu jari. Nah, selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Denis Summerbell dan Lawrence Honig saat itu berada di National Institute for Medical Research di Mill Hill atau dekat dengan London. Ini penelitiannya dilakukan pada tahun 1985. Nah, penelitiannya itu berupa peran apa sih yang dimainkan oleh ZPA atau zona aktivitas polarisasi dalam pembentukan pola tungkai vertebrata. Nah, penelitian atau eksperimen yang dilakukan adalah mereka itu menyelidiki sifat zona aktivitas polarisasi atau ZPA dengan cara mencangkok atau mentransplantasikan jaringan ZPA di embrio ayam. Jadi mereka menggunakan embrio ayam. Jadi ada dua embrio ayam yang sama-sama memiliki ZPA di bagian posterior. Nah, mereka ini mentransplantasikan ZPA embrio ayam yang satu dimasukkan ke embrio ayam yang satunya lagi, tapi di bagian anterior. Jadi dalam embrio ayam itu terdapat dua ZPA, yang satu berada di posterior dan yang satu berada di anterior. Nah, bagaimana hasil dari penelitian ini? Nah, ternyata penelitian ini tuh menghasilkan kuncup tungkai inang yang mengembang menjadi jari-jari dalam susunan bayangan cermin. Maksudnya bayangan cermin adalah tadi kan ZPA di posterior menghasilkan kelingking dan semacamnya kan. Ternyata yang ditaruh di anterior juga menghasilkan jari yang sama. Jadi membentuk sebuah cermin yang benar-benar sama dari posterior ke anterior. Nah, ini artinya si ZPA ini tetap berkembang sesuai nasibnya meskipun dipindah ke anterior. Nah, yang terakhir adalah silia dan nasib sel. Seperti yang kita tahu bahwa silia itu merupakan organel seluler yang sangat penting untuk menentukan nasib embrio manusia. Nah, pada tahun 2003, para peneliti ini menemukan bahwa mutasi tertentu yang mengganggu perkembangan saraf tikus mempengaruhi gen yang berfungsi dalam perakitan monosilia. Silia itu ada dua macam, yang bergerak dan tidak bergerak. Yang pertama ada silia primer atau monosilia yang biasanya itu berada di permukaan sel. Jadi monosilia itu berada di permukaan sel. Nah, sedangkan yang satu lagi, silia yang bergerak ini biasanya berfungsi untuk mendorong cairan untuk keluar atau melewati sesuatu itu biar keluar. Nah, contohnya itu pada saluran pernafasan, saluran sperma, dan lainnya. Biasanya itu disebut silia motil. Nah,
monosilia tadi bertindak sebagai antena pada permukaan sel yang mana antena itu menerima sel dari protein-protein yang diperlukan. Nah, ketika si monosilia ini rusak, maka otomatis sinyalnya itu akan terganggu dan akan menyebabkan sebuah sindrom yang namanya itu sindrom Kartagena. Nah, sindrom Kartagena ini biasanya itu menyebabkan seperti pada gambar, yaitu ketidaksesuaian hadap yang tidak sesuai, jadi pembalikan hadap gitu pada organ-organ dalam. Misalnya ini yang bagian sebelah kiri ini adalah organ-organ normal orang, sedangkan bagian kanan itu pencerminan. Jadi letak-letaknya itu seperti terbalik, itu dinamakan situs inversus. Nah, dalam kasus sindrom Kartagena ini, selain situs inversus, muncul bersamaan pula infertilitas pada pria, karena sperma kan keluar dibantu oleh silia yang bergerak. Nah, manakala jalurnya ini kebalik, maka sperma itu tidak bisa keluar seperti semestinya. Ini bisa menyebabkan infertilitas pada pria. Kemudian selain itu juga bisa menyebabkan penyakit bronkus pada pria dan wanita, serta infeksi pada anus yang hidup. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.